Semangat pagi anak-anak. Pagi, yes. Luar biasa. Ya, bagus sekali ya semuanya masih dalam keadaan semangat ini ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau memimpin doa, angkat tangan. Ya, Randy, silakan memimpin doa. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak silakan semuanya duduk kembali ya. Ya, sudah semuanya duduk kan? Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan teman-teman kalian di sekitarnya. Siapa yang hari ini yang tidak sekolah? Ya, Kadek Agus dan juga siapa? Bung Anom. Keduanya kenapa? Sakit ya. Ya, kita doakan agar mereka lekas sembuh, agar bisa bergabung dengan kalian di sini belajar ya anak-anak ya. Nah anak-anak, agar kalian lebih semangat lagi, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ya. Silakan perhatikan ke depan. Nah, lagunya Halo Halo Bandung, kita bernyanyi bersama-sama ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Ya, bagus sekali ya. Semuanya tampak semangat dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Baik, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian tepuk PPK. Siapa yang mau memimpin ke depan? Coba acungkan tangannya. Ya, Gung Widya, silakan ke depan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan buat Gung Widya. Bagus sekali ya. Sudah berani ke depan dalam memimpin tepuk PPK ya. Baik anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau bertanya dengan kalian ya. Coba anak-anak perhatikan PowerPoint yang Ibu Guru lihat ya. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan tema yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih? Ya, kita sudah belajar mengenai apa? Ya, kita sudah belajar mengenai ekosistem ya. Nah, agar anak-anak lebih paham, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu mengenai ekosistem yang dimana dalam ekosistem itu terdapat rantai makanan ya. Kita bernyanyi bersama kembali. Yuk kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produser, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen tumbuhan hijau,
konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai itulah jamur. Senang telah belajar tentang rantai makanan. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, kita hari ini telah belajar mengenai rantai makanan ya, telah menyanyikan secara bersama-sama rantai makanan itu. Baik anak-anak, nah jadi tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai tema 5, yaitu ekosistem dengan subtema 2 hubungan antar makhluk hidup, pembelajaran 1 ya. Adapun tujuan pembelajarannya ya, dengan mencermati video, siswa mampu menganalisis rantai makanan dengan tepat. Kemudian, dengan mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dengan benar. Kemudian, dengan diskusi kelompok, siswa mampu membuat laporan rantai makanan dengan tepat ya. Anak-anak masih perhatikan di depan ya. Sekarang, Bu Guru akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah gambar. Nah, ada yang tahu ini merupakan gambar apa? Angkat tangan. Ya, Bunga, gambar apa? Ya, ini merupakan gambar rantai makanan. Bagus sekali. Ada yang tahu ini merupakan rantai makanan yang berada di mana? Ya, Gusti? Sawah. Bagus sekali. Ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah. Sekarang anak-anak perhatikan di sana ada bagian yang rumpang atau bagian yang hilang. Ada yang bisa mungkin angkat tangan yang tahu? Ya, Dedek, apa? Ada elang dan pengurai. Bagus sekali, Dedek ya. Jadi di belakang itu harusnya ada burung elang dan terakhir diuraikan oleh pengurai. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak, ini merupakan rantai makanan yang ada di sawah. Ada yang mau menceritakan pertamanya dimulai dari apa? Angkat tangan. Ya, Dedek, dimulai dari mana? Padi. Ya, padi. Kemudian padinya dimakan? Lanjut, Dedek. Beberapa waktu kemudian elang mati dan diuraikan oleh pengurai. Ya, bagus sekali. Coba tepuk salut buat Dedek. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, bagus sekali semuanya ya. Nah, anak-anak, agar lebih paham lagi mengenai rantai makanan, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyimak video mengenai komponen rantai makanan itu sendiri ya. Ya, anak-anak bisa lihat Ibu Guru mempunyai sebuah video mengenai komponen dalam rantai makanan. Silakan disimak ya videonya. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vera di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang komponen-komponen dalam rantai makanan. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup dan burung makhluk. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Nah, dalam rantai makanan tersebut terdapat komponen-komponen bentuknya adik-adik. Apa saja komponen-komponen tersebut? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Dalam rantai makanan tersebut, yang berperan sebagai produsen adalah rumput adik-adik. Kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. Dalam rantai makanan, konsumen dikategorikan dalam beberapa tingkatan. Depan. Konsumen yang lebih tinggi biasanya akan memakan konsumen
yang memiliki tingkat berbeda. Nah, dalam rantai makanan tersebut, serangga ini berperan sebagai konsumen tingkat 1, pakan sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, lalu sebagai konsumen tingkat 4. Ketiga adalah pengurai. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik dari organisme yang telah mati. Nah, dalam rantai makanan tersebut, yang berperan sebagai pengurai adalah jamur pengurai. Itulah komponen-komponen yang terdapat dalam rantai makanan adik-adik. Sekarang, coba amati lingkungan sekitar kalian. Perhatikan rantai makanan yang terdapat di lingkungan sekitar kalian. Lalu, buatlah gambar alur rantai makanan tersebut. Selamat mencoba adik-adik. Sampai di sini dulu ya kegiatan belajar bersama kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah menyimaknya? Sudah ya. Nah, itu tadi mengenai video komponen dalam rantai makanan. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, sebelum lanjut ya, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk ice breaking yel-yel SDN 1 Paksa Bali ya. Coba yel-yel SDN 1 Paksa Bali. Di apa? Oh, 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 oh. Kami di sini di SD 1 siap berangkat dan berprestasi. Ayo semangat menuju ilmu. SD 1 the best, the best. We are good. Kita bergerak. Ya, SDN 1 Paksa Bali. Beriman, cerdas, tampil, luar biasa. Ya, bagus sekali ya semuanya. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Nah, lanjut ya anak-anak ya. Nah, dari video mengenai komponen dalam rantai makanan, Bu Guru mempunyai pertanyaan untuk anak-anak. Yang pertama pertanyaannya, coba siapa yang tahu apakah saja komponen dalam rantai makanan itu? Ada 3 tadi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada apa saja? Ya, Dedek, ada apa saja? Ada produsen. Lagi? Konsumen. Lagi satu ada? Pengurai. Ya, bagus sekali Dedek ya. Jadi ada 3. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Kalau ini yang Ibu Guru bawa ini adalah apa dia? Tumbuhan termasuk apa dalam rantai makanan? Ya, termasuk produsen. Bagus sekali ya. Nah, biasanya kalau tumbuhan ini dimakan oleh apa? Kalau di kebun dimakan oleh apa biasanya? Oleh ulat. Biasanya ya, kalian bisa lihat kalau misalnya daun-daun itu berlubang, itu karena mereka dimakan oleh ulat ya, anak-anak ya. Nah, coba kalau misalnya dalam komponen rantai makanan itu, misalnya kalau di sawah, kan ada apa pertamanya? Ada padi dimakan oleh tikus. Tikusnya dimakan oleh siapa lagi? Elang. Apa? Ular. Ularnya dimakan oleh elang. Yang terakhir ada? Ya, pengurai. Bagaimana jika tikus tersebut tidak ada? Ada yang tahu? Ya, Eka, bagaimana? Ya, bagus sekali Eka ya. Kalau tikus itu tidak ada, maka keseimbangan ekosistem itu terganggu apa tidak? Ya, itu akan menyebabkan ekosistemnya itu akan terganggu ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya tikus tidak ada, ular bagaimana dia?
akan menurun apa meningkat? Menurun ya. Nah, hal itu juga akan mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Maka kita harus menjaga agar keseimbangan ekosistem itu bagaimana? Seimbang atau stabil ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat ke depan. Nah, jadi ini adalah mengenai rantai makanan itu sendiri ya. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar ya mengenai rantai makanan, Ibu Guru ulang saja materinya biar anak-anak lebih paham kembali. Coba, ada yang mau menjelaskan bagaimana itu rantai makanan? Angkat tangan. Ayo, ya Dedek, bagaimana rantai makanan itu? Ya, sudah ya Dedek ya, bagus sekali ya. Nah, jadi rantai makanan itu suatu peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup apa? Makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya ya. Nah, anak-anak bisa dibaca kan? Kalau ekosistem itu harus seimbang keberadaannya. Nah, karena hal itu dapat menyebabkan dia dapat bertahan lama dan juga berkesinambungan dapat terpelihara. Anak-anak ya. Masih perhatikan ke depan. Nah, di dalam buku anak-anak itu terdapat rantai makanan halaman 55. Coba anak-anak semuanya buka bukunya. Ada teks ya mengenai rantai makanan. Ya, coba dibaca paragraf satunya saja. Nanti dari bacaan tersebut, anak-anak harus mengetahui apa ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf 1. Coba dibaca dulu. Yang mau ke depan angkat tangan yang mau baca teksnya. Ya, Gung Rama coba. Yang keras ya, agar temannya dengar. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga prosesnya ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk Gung Rama ya, sudah mau ke depan dalam membacakan teks rantai makanan. Anak-anak yang lain sudah mencermati teksnya sudah? Ya, ada yang tahu apakah ide pokok atau pokok pikiran dari teks tersebut? Ya, ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Andin, apa? Ya, jadi bagus sekali Andin ya. Jadi rantai makanan itu adalah rantai makanan yang terdapat di sawah. Nih, rantai makanan diawali dari tikus, kemudian ular, lagi apa? Setelah ular apa? Burung elang, kemudian apa lagi? Ya, pengurai. Itu merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang terdapat dalam paragraf pertama ya. Nah, anak-anak bisa lihat kembali. Nih, kalau anak-anak masih lupa mengenai pokok pikiran, anak bisa lihat slide Ibu Guru ya di depan. Jadi pokok pikiran itu merupakan ide pokok dalam suatu paragraf. Jadi anak-anak harus benar-benar membaca teksnya ya untuk mengetahui pokok pikiran itu sendiri. Baru anak-anak bisa mencari ide pokok atau pokok pikiran itu sendiri ya. Sudah mengerti belum? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Ya, suaranya gimana ini? Tidak terdengar. Coba tepuk semangat. 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 Ya.
sudah ya. Anak-anak kayaknya Ibu Guru lihat tidak semangat hari ini mengikuti pelajarannya. Coba, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi ya. Nih, jadi Ibu Guru mempunyai lembar kerja peserta didik. Anak-anak silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Jika ada yang belum diketahui, anak-anak bisa bertanya dengan Ibu ya dengan mengacungkan tangan. Permisi, sebentar. Nah, Nana silakan diskusikan ya. Anak-anak membuat teks non-fiksinya ya mengenai rantai makanan. Ini nanti bisa diganti ekosistem apa maunya ya, jangan di sawah ya. Ini ya. Nanti bisa diganti yang maunya apa, nanti ganti aja di sini ya, ekosistem apa mau dipakai. Teks non fiksinya ya anak-anak ya, bisa diskusikan dengan teman anak-anak. Ini nanti bisa diskusikannya dengan temannya ya. Ini yang di sawah nanti bisa ganti dengan yang lainnya. Bukan teks non fiksinya ya, ini teks non fiksi. Ini yang dibuat ya. Ya, itu yang teks non fiksinya itu yang dipresentasikan ya. Tapi itu yang dipresentasikan ya. Ini teks non fiksi yang ada di sawah ya. Nanti kalian pilih yang mana mau dipakai, ganti aja. Kalian ini aja buat ya. Nah, ini teks non fiksi yang ada di sawah, nanti kalian tulis di sini. Nah, di sini ya, nanti diskusikan sama temannya bagaimana itu rantai makanan yang ada di sawah bagaimana ya. Ini tulis. Tulis ya, tulis. Nanti kalian presentasikan ke depannya satu-satu. Nih jenis ekosistem yang ada di lainnya. Anak silakan diskusikan. Yang ini aja dipresentasikan ya. Bagaimana? Ini aja dipresentasikan ya. Ini aja dibuat ya nanti sama temannya berdiskusi. Ini kan udah ada, nanti kalian tinggal ganti aja mau ekosistem yang mana mau dipakai. Teks non fiksinya aja. Anak-anak kan ekosistem itu ada banyak kan, bukan hanya di sawah aja. Kalian bisa membuat teks non fiksi itu di mana boleh, di laut boleh, ekosistemnya pakai ya, terserah kalian aja. Ya, diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ada yang belum paham, angkat tangan ya. Ya. Ya, bagaimana? Ya, ini kan ekosistem yang ada di sawah, bisa dipilih nih yang mana boleh dipakai, apakah di kebun boleh. Nanti kamu kembangkan menjadi teks non fiksi ya. Ya. Ini kan sudah ada alurnya, tinggal diganti saja. Ya, bagaimana? Enggak, teks non fiksinya ya. Nah, ini teks non fiksinya. Ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada gini, ekosistem yang mana ini. Nah, ini kalian tinggal tulis, kemudian nanti diganti gininya ya. Mulainya dari mana ini? Dari sayuran kan? Ya, itu udah. Tinggal diganti-ganti saja ya. Ya, ya. Ya, bagaimana?
Teks non fiksinya aja ditulis ya itu yang gauri itu aja. Itu aja. Nanti dipresentasikan ya ke depan. Saya mau bertanya, Ya, bagaimana? cari Nah, itu saja ya. Itu. Ya, nanti kan itu yang dipresentasikan. Nah, Nana bisa mempergunakan laptopnya ya agar lebih ya. Habis baterainya. Ya, tunggu sebentar. Ya, bagaimana? Ya, ini dah nanti diganti. Ini kan kalau di sawah kamu boleh pakai yang mana, boleh di kebun boleh. Nanti kan dimulai kalau di kebun dimulai dari mana dia produsennya, dimulai dari sayuran kan, tinggal ganti. Sayuran memiliki kedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan yang dalam ekosistem apa kebun gitu. Misalnya ya tulis gampang kok. Yuk, berapa persen lo baca banyak? Ya, itu dah. Ya boleh dah. Rici.
Ya, bagaimana Nana? Apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, sekarang dimulai dari kelompok. Siapa yang mau tampil? Angkat tangan. Ya, dari kelompok 5. Yang lainnya anak-anak silakan didengarkan ya temannya presentasi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan teks non-fiksi dari kelompok saya. Sayuran memiliki kedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan ekosistem kebun. Tanaman sayuran menghasilkan sayuran yang akan dikonsumen oleh konsumen. Oleh karena itu, sayur merupakan sumber energi pada rantai makanan ekosistem kebun. Sekian presentasi saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, ini merupakan presentasi dari kelompok 5 ya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Angkat tangan. Ya, Randy, bagaimana? Kelompok 5 sudah sangat bagus, tetapi harus ditingkatkan lagi. Ya, beri tepuk tangan buat Randy ya, sudah mau untuk memberikan tanggapan. Ya, kelompok 5 sudah benar. Rantai makanannya hanya saja yang dijelaskan, hanya produsennya ya. Sedangkan alurnya masih banyak kan. Kalau sayuran lanjutannya apa biasanya? Ulat kan masih banyak ada alurnya. Nah, itu perlu ditambahkan lagi ya. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, untuk kelompok selanjutnya yang mau tampil ya kelompok 6, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Salah satu contoh rantai makanan terjadi pada ekosistem laut. Komponen rantai makanan terdiri atas fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Sekian presentasi saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, apakah adakah yang mau memberikan tanggapan dari hasil kelompok 6? Angkat tangan. Ya, Eka, bagaimana? Kelompok 6 sudah bagus tapi kurang lengkap. Ya, kelompok 6 sudah bagus ya, sudah cukup lengkap, namun dideskripsikannya hanya belum saja ya, hanya masih singkat saja deskripsiannya, perlu ditambahkan atau dikembangkan lagi ya. Ya, silakan duduk kelompok 6 ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 6 dulu. Ya, kelompok yang mau tampil siapa? Ya, kelompok 2, silakan ke depan. Perwakilannya, ayo. Ya, Dian sini kelompok 2 ya, bacakan ya. Hasil kelompoknya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tes non-fiksi kami. Di laut, kedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan ekosistem laut. Tanaman ikan besar menghasilkan anak ikan akan dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena itu, laut merupakan sumber energi pada rantai makanan ekosistem laut. Ikan besar memiliki kedudukan sebagai konsumen 4. Ikan secara langsung bukan ikan kecil atau produsen untuk bertahan hidup. Sementara itu, paus memiliki kedudukan sebagai konsumen kelima. Paus merupakan golongan hewan karnivora. Dalam hal ini, paus memakan tengurai sebagai konsumen. Keenam, paus memiliki kedudukan konsumen kelima. Paus memakan tengurai sebagai konsumen kelima. Sekian presentasi saya. Sekian presentasi saya. Param Santi ya. Untuk Param Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, adakah yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 2? Coba acungkan tangannya. Ya, Dedek, bagaimana? Presentasinya sudah bagus, hanya saja saya kurang mendengarnya. Ya, hanya kurang keras suaranya ya, sehingga tidak bisa didengar oleh kelompok lainnya. Silakan nanti dikeraskan kembali ya, namun sudah benar dalam pendeskripsiannya. Hanya saja masih bercampur tadi buru dengar ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Silakan duduk ya untuk kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sekarang kelompok yang lain lagi. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan
mempresentasikan kerja kelompok kami. Salah satu contoh rantai makanan terjadi pada ekosistem sawah. Komponen rantai makanan ekosistem sawah terdiri atas padi, tikus, ular, burung elang, jamur. Pada memiliki kedudukan sebagai produsen dalam rantai makanan ekosistem sawah. Tanaman padi menghasilkan beras yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena itu, padi merupakan sumber energi pada rantai makanan ekosistem sawah. Tikus memiliki kedudukan sebagai konsumen satu. Tikus secara langsung makan padi atau produsen untuk bertahan hidup. Sementara itu, ular memiliki kedudukan sebagai konsumen dua. Ular merupakan golongan hewan karnivor. Ya, sudah ya. Itu merupakan diskusi dari kelompok 1. Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Coba acungkan tangannya. Ya, Eka, bagaimana? Kelompok 1 sudah bagus dan lengkap, tapi suaranya terlalu kecil. Ya, nanti diperbesar lagi suaranya ya. Sudah lengkap, sudah bagus ya. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1 ya. Kelompok yang lain lagi, siapa? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Belum memberikan tepuk tangan kalian ya. Lagi kelompok ya, silakan ke depan. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan tentang cerita teks non-fiksi dari kelompok 3. Salah satu contoh rantai makanan terjadi pada ekosistem sawah. Komponen rantai makanan ekosistem sawah terdiri atas padi, tikus, ular, burung elang, dan jamur. Terima kasih Om. Ya. Om. Ya, bagus sekali ya. Itu merupakan hasil kelompok dari kelompok 3. Ada yang memberikan tanggapan, angkat tangan? Ya, silakan Gunaha berikan tanggapan. Kelompok 3 sudah bagus, namun ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, kelompok 3 sudah bagus ya, tapi dengar nggak suaranya tadi? Ya, nanti diperbesar lagi kalau ingin presentasi ya. Silakan duduk kembali ya, sudah benar apa yang dipresentasikan. Silakan kelompok terakhir maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 5. Saya akan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan teks non-fiksi. Padi memiliki keduduk sebagai produsen di dalam rantai makanan ekosistem sawah. Padi menghasilkan beras yang akan dikonsumsi Oleh konsumen. Padi merupakan sumber energi pada rantai makanan ekosistem sawah. Tikus memiliki kedudukan sebagai konsumen. Tikus secara langsung memakan padi, sementara itu ular memiliki kedudukan sebagai konsumen dua. Ular merupakan golongan hewan karnivora. Burung elang memiliki kedudukan sebagai konsumen 3. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam penguraian. Ya, sudah ya. Itu merupakan hasil kelompok 4 ya. Ada yang mau memberikan tanggapan, angkat tangan? Ya, Randy, bagaimana? Ya, suara dari kelompok 4 masih kecil ya perwakilannya, nanti diperbesar kembali ya. Untuk hasil jawabannya, hasil diskusinya sudah benar ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, ya sudah. Silakan dikumpul LKPD yang Ibu Guru berikan per kelompok ya. Ya, sudah. Baik ya. Sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Ya, Gonala, bagaimana? Belajar tentang rantai makanan. Ya, lagi bagus sekali. Gosya.
Ya, kita sudah belajar mengenai diskusi teks non fiksi mengenai rantai makanan. Bagus sekali guys ya. Ya, ada yang mau lagi memberikan pendapat? Ya, Eka bagaimana? Kita belajar tentang teks non fiksi dan Rantai makanan ya, sudah bagus ya. Nah, anak-anak, jadi kita sudah belajar mengenai rantai makanan ya yang terdapat di sawah. Kemudian tadi Bu Guru dengar di diskusinya juga ada di kebun, kemudian di laut ya dan lainnya. Nah, kita sudah belajar juga mengenai ekosistem ya yang di dalamnya terdapat rantai makanan dan teks non fiksi. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Ibu Guru akan mengajak kalian untuk melakukan evaluasi kuisis ya. Jadi silakan anak-anak semuanya sudah membuka laptopnya kan? Sudah? Silakan sekarang diisi nama kelompoknya, kelompok masing-masing ya. Ketik ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Sudah diketik ya? Setelah anak-anak ketik, ya satu aja boleh. Silakan anak-anak memulainya ya. Ya. Oh gitu. Nih. Tunggu ya. Sudah? Apakah ada yang sudah mulai? Kalau sudah boleh start ya. Baik anak-anak ya, ini merupakan hasil dari masing-masing kelompok yang sudah menjawab kuisis ya. Kelompok 6, 3, 5, 4 dan bawahnya lagi ya. Silakan ditingkatkan lagi ya karena masih ada yang keliru dalam menjawab ya. Baik anak-anak, silakan karena semuanya sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Bagaimanakah perasaan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ya, senang ya. Hal apa saja sih yang bisa menyebabkan kenapa bisa senang ya, Dedek? Ya, senang karena semangat dalam menjawab pertanyaan kuisis ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, Randy. Ya, senang dalam membuat teks non fiksi ya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, anak-anak. Nah, untuk PR-nya, anak-anak silakan nanti ya membuat rantai makanan yang ada di kebun ya, disetor lagi 2 hari ya, buat sebagus mungkin karena yang paling bagus Ibu Guru akan pajang hasilnya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak belajar mengenai tema 5 subtema 2 pembelajaran 2 ya. Nanti di bawah tetap buku tema 5-nya. Sekarang agar lebih semangat lagi kita akan menyanyi bersama-sama ya mengenai Ratu Onom. Silakan semuanya perhatikan ke depan.
Ratu anom metangi meilen-ilen, Ratu anom metangi meilen-ilen, dong pirengang mungil sulingi dijabe, dong pirengang mungil sulingi dijabe. Nyen ento menyuling di jabat tengah, nyen ento menyuling di jabat tengah, Gusti ngurah ale jambe pemecutan, Gusti ngurah ale jambe pemecutan. Ya, bagus sekali ya semuanya. Semuanya silakan sekarang masukkan bukunya ya ke dalam tas ya. Ya, silakan dimasukkan dalam tas bukunya. Ya. Tunggu sebentar ya. Udah, kalau sudah kita berdoa sebelum pulang ya. Udah. Silakan berdiri semuanya. Baik, silakan Gong Widya dipimpin doanya ya. Ya anak-anak silakan duduk, kemudian ambil tasnya boleh pulang ya. Yang belum dijemput, tunggu di wantilan, yang sudah dijemput hati-hati ya karena kondisi hujan ya. Ya sebelumnya semuanya berdiri, para mesanti dulu ya. Ya. Om Santi Om. Sampai jumpa besok ya. Hati-hati. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tekad baja majukan bangsa, berbekal ilmu, iman dan takwa, tingkatkan sumber daya manusia demi masa depan yang sentosa. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Unesa kebanggaan Pulau Dewata, berkarya membangun bangsa negara, mendidik